teman-teman, selamat datang di channel aku. Perkenalkan, nama aku Rin. Aku content creator dari Berau, Kalimantan Timur. Dan hari ini aku mau ngobrol sama kalian semuanya. Ada segmen baru di YouTube channel aku, yaitu tentang Deep Talking. Deep Talking with me, Deep Talking with Rin. Aku pengen ngobrol lebih dalam tentang berbagai banyak hal. Dan kali ini yang akan aku obrolin adalah tentang kehidupannya aku. Jadi di segmen ini aku pengen ngobrol-ngobrol tentang kehidupannya aku, curhat apa yang aku lakuin, hal-hal besar apa yang udah aku lakuin, dan sebagainya. Intinya sih tentang curhat, karena tujuannya aku pengen lebih deket sama kalian. Aku pengen kalian lebih deket sama aku. So aku harap setelah kalian nonton video ini, kalian bisa komen, kalian bisa curhat juga tentang kehidupan kalian. Aku akan bacain komenan kalian satu-satu. By the way teman-teman, ini tuh udah malam hari dan udah mau waktunya tidur. Aku minta waktu sama suami aku untuk bikin video ini tentang ngobrol. Jadi aku pengen ditinggal sendiri. Jadi ini aku sendirian di rumah karena aku pengen curhat sama kalian. Video ini aku nggak tahu apakah akan lama banget, 15 menit lebih, 20 menit lebih, I don't know. Karena aku akan biarin ini mengalir begitu aja. Jadi teman-teman yang nonton mungkin kalian bisa siapin teh atau popcorn. Kalian bisa nyemil sambil dengerin aku ngobrol. Di tahun 2020 ini ada banyak sekali hal yang sudah terjadi di kehidupannya aku, baik buruk, dan aku pengen obrolin ini. Yang pertama adalah, tunggu sambil nyontek supaya nggak ada yang kelewatan, jadi aku tulis di buku karena aku nggak mau ada yang terlewat. Yap, ada beberapa hal yang udah terjadi. Yang pertama, aku pengen ngobrolin tentang hal-hal besar yang aku lakukan. Hal-hal besar yang sudah aku putuskan. Ini sama kayak waktu aku memutuskan untuk mengembalikan rambutku ke rambut keriting. Itu salah satu hal besar yang sudah aku lakukan karena aku smoothing tuh udah 10 tahunan lebih. Aku juga udah bikin videonya, kalau kalian penasaran. Ada suara anak-anak, nggak apa-apa ya, karena memang di sini rame anak-anak. Lanjut. Dan aku juga memutuskan beberapa hal tentang kehidupannya aku, yaitu yang pertama, aku memutuskan untuk berhenti mewarnai rambutku. Ini juga salah satu keputusan besar karena aku suka banget warnain rambut. Dari aku kuliah emang aku juga udah suka banget warnain rambut, dan aku memutuskan untuk berhenti mewarnai rambutnya aku. Alasannya aku adalah, yang pertama, aku lihat rambutnya aku sejak rambut keriting gak bisa diwarnain karena merusak pola rambut keriting aku. Rambut keritingku tuh keritingnya jadi beda kayak dulu, kayak waktu sehat, karena memang proses mewarnai rambut itu merusak rambutku. Itu alasan yang pertama. Yang kedua adalah aku ingin semakin bangga dengan rambut asliku, termasuk warna rambutku. Aku hanya ingin semakin bersyukur kepada Allah yang udah ngasih aku rambut keriting dengan warna yang hitam, dan aku ingin bangga dengan itu. Jadi aku berusaha untuk membuktikan itu sama Tuhan bahwa aku memang bangga dan menerima gitu. Kalau aku terus warnain rambutku sama aja kayak dulu, aku terus smoothing rambutku, itu tandanya aku belum menerima rambut keritingku. Dan sekarang setelah aku berhasil menerima rambut keritingku, aku masuk ke tahap yang selanjutnya, yaitu aku ingin bangga dan menerima warna rambut asliku, yaitu rambut yang hitam, rambut Indonesia. Jangan salah paham ya teman-teman, bukan berarti yang rambutnya diwarnain itu nggak bagus atau nggak menerima, nggak. Setiap orang punya cara yang berbeda untuk menunjukkan rasa bersyukurnya kepada Tuhan. Ada yang memang dia bersyukur kepada Tuhan dikasih rambut yang indah, dia ingin memperlihatkan keindahannya dengan cara mewarnai rambutnya. Ada juga yang seperti itu. Tapi ada juga yang seperti aku, dengan cara mengembalikan rambutnya ke rambut aslinya. Jadi ini bukan berarti ini jelek atau itu jelek, enggak. Tapi ini adalah cara orang yang berbeda-beda untuk menerima dirinya sendiri, termasuk juga aku. Jadi setiap orang beda-beda, no judge. Kita jangan menjudge bahwa
ini salah, itu salah. Nggak ada yang salah. Setiap orang punya jalannya masing-masing dan setiap orang punya caranya masing-masing untuk menunjukkan bahwa dia mencintai dirinya sendiri dan dia mensyukuri dengan apa yang Tuhan kasih dengan mereka. Hal terbesar lain yang aku lakukan di tahun 2020 ini adalah aku mulai mengurangi penggunaan produk-produk skincare untuk wajah. Bukan berarti aku berhenti atau tidak menggunakan sama sekali, enggak, aku masih menggunakan, tapi aku mulai mengurangi. Kalau kalian udah ngikutin YouTube aku dari lama, kalian pasti tahu kalau mukanya aku tuh berjerawat dan mudah berjerawat. Jadi aku tuh suka pakai produk yang banyak bahan kimianya juga, kayak misalnya obat total jerawat itu kan ada bahan kimianya juga. Terus kayak produk-produk Bioderma itu kan banyak juga bahan kimianya, dan aku mengurangi itu gitu teman-teman. Aku mengurangi penggunaan skincare yang dari luar negeri juga, dan juga skincare yang banyak kandungan kimianya. Kandungan kimia itu bukan berarti berbahaya juga, tidak sama sekali. Ada banyak bahan kimia itu justru bagus untuk kulit kita dan dia tidak berbahaya. Hanya saja aku ingin mulai menerapkan hidup sehat dengan caraku sendiri. Seperti yang tadi, aku mulai tidak mewarnai rambutku karena aku merasa aku nggak sehat dengan melakukan itu. Kemudian sekarang yang kedua adalah aku mengurangi penggunaan skincare yang banyak bahan kimianya, karena menurut aku itu juga tidak baik untuk kesehatan aku sendiri. Ini keputusan yang berat banget malah, karena aku bener-bener memikirkan secara mateng-mateng dan aku obrolin juga ini ke suaminya aku, karena kalian tahu bahwa kerjaan aku tuh kan beauty influencer. Aku punya komunitas juga, komunitas kecantikan di seluruh Kalimantan, Beauty Zone Borneo. Kalau kalian tahu, aku admin dari Beauty Zone Borneo. Nanti aku akan bikin video khusus tentang Beauty Zone Borneo karena aku juga bangga dengan komunitasku ini. Dan di komunitasku ini kita kadang dapat job, dapat project dari brand, yaitu untuk mereview suatu produk, dan aku sebagai admin selalu ikut di dalam projectnya ini. Dan dengan keputusan yang sudah aku putuskan ini untuk mengurangi penggunaan skincare yang macam-macam, aku mau nggak mau harus stop project skincare. Ini agak berat ya, bukan berarti stop total gitu, enggak, tapi aku mengurangi. Jadi aku mulai mengurangi endorse yang berbentuk skincare untuk wajah. Padahal aku sebenarnya suka banget mereview itu, karena itu pengalaman juga untuk aku belajar, dan aku suka juga endorsean. Tapi aku sudah memutuskan itu, jadi aku ngobrol sama teman-temannya aku yang di komunitas Beauty Zone Borneo, dan mereka memahami keputusanku dan mereka menerima. So, terima kasih banyak untuk teman-teman yang di Beauty Zone Borneo. Aku tetap jadi admin di sana dan aku tetap ikut project. Kalau projectnya itu mereview make up ataupun skincare, tapi skincare yang alami, karena aku memang mau beralih ke skincare yang alami. Dan aku tetap ikut project kalau misalnya itu hanya sebatas masker. Kalau masker biasanya cuma sekali pakai. Kalau project skincare itu aku harus gonta-ganti skincare teman-teman, dan itu rasanya capek banget. Karena kadang-kadang kita nge-review skincare itu kita perlu waktu 2 minggu, 3 mingguan untuk kita tahu hasilnya seperti apa. Dan itu melelahkan gitu. Dan aku rasa sekarang udah cukup. Ini waktunya aku untuk berhenti. Jadi aku memutuskan untuk mengurangi pakai skincare yang macam-macam dan mengurangi skincare yang banyak bahan-bahan kimianya. Buat teman-teman yang suka dengan review aku tentang skincare, kalian gak usah takut. Aku tetap akan nge-review skincare, tapi skincare yang akan aku review adalah skincare yang lokal dan alami. Karena aku udah mulai untuk pindah ke skincare yang dengan bahan-bahan yang alami. Apalagi skincare yang organik, aku akan mencoba banyak hal dengan skincare organik. Selain itu juga aku akan memperbanyak review tentang DIY. Jadi aku pengen bikin DIY sendiri, bikin skincare sendiri dengan bahan-bahan yang natural, dan aku cobain di wajah aku. Aku rasa itu akan lebih seru dan juga lebih
minimal dengan efek sampingnya gitu teman-teman. Kalau ada teman-teman yang penasaran kenapa kok aku memutuskan untuk mengurangi review skincare, well, ini semua bermula dari aku mereview skincare alami dari brandnya temanku, yaitu Beauty Lips. Aku udah up juga videonya, kalian bisa lihat juga videonya. Itu adalah pertama kalinya aku nge-review skincare yang bener-bener alami. Alaminya itu bukan cuma satu produk aja, tapi seluruh rangkaiannya itu alami teman-teman. Dari tonernya, pelembabnya, terus total jerawatnya, itu semuanya alami. Dan hasilnya itu juga luar biasa teman-teman. Itu berdampak positif banget di kulit aku. Kalian lihat kulitku sekarang juga kelihatan lebih enak dilihat daripada dulu. Dan dari aku mulai mereview itu, aku tahu kulitku ternyata suka dengan produk yang alami. Aku inget waktu dulu aku breakout, muka aku breakout parah, itu adalah breakout terparah di hidup aku. Bener-bener aku sampai insecure, aku sampai nggak berani keluar rumah. Aku di rumah terus, nggak kemana-mana selama 1 bulan karena mukanya aku jerawatan full, satu muka full jerawat semua. Dan itu sembuhnya muka aku karena aku pakai skincare alami. Aku pakai masker aja waktu itu, masker dari bahan-bahan alami, dan itu bisa sembuh. Dari situ aku sadar kalau kulitnya aku ternyata suka dengan produk-produk yang alami. Kalau kulit aku tuh suka dengan bahan-bahan alami, kenapa aku nggak pakai itu aja gitu. Kalau dulu aku pikirannya kalau misalnya aku beralih ke skincare alami, terus gimana projectnya aku nanti nggak dapet konten, nggak ada konten untuk aku bikin. Dulu sih pikirannya kayak gitu, tapi sekarang aku masih bisa bikin konten. Aku masih bisa bikin konten skincare dengan cara DIY, dengan cara cari-cari produk lokal yang handmade atau produk lokal yang alami. Masih banyak sekali yang bisa aku explore gitu, selain harus skincare dari Korea atau skincare dari luar, atau skincare yang dengan bahan-bahan yang kimia gitu teman-teman. So dari situ, dari aku nge-review skincare-nya teman aku bener-bener terbuka pikiran dan mata hati aku. Dan aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Beauty Lips dan juga teman aku Olive, karena dari skincare-nya dia aku bisa mulai beralih ke skincare yang alami. Oke, sekarang lanjut. Aku udah nyebutin beberapa hal yang menurut aku cukup besar untuk aku lakukan dan aku putuskan di tahun 2020 ini. Yang terakhir yang aku merasa ini hal yang cukup besar juga adalah aku ingin membuat brand sendiri. Ini masih rencana, aku belum melakukannya karena ini masih rencana, ini masih sebagai mimpi, tapi aku ingin curhatkan ini sama teman-teman. Aku pengen banget buat bikin brand sendiri. Tadinya rencananya aku pengen bikin brand fashion. Aku pengen bikin baju-baju yang aku desain sendiri, terus aku pakai sendiri gitu teman-teman. Itu rencananya tadi kayak gitu, tapi itu masih agak susah dan perjalanannya masih sangat panjang sekali. Aku nggak tahu kapan itu bisa terjadi karena banyak hal, dan ada hal yang aku tidak bisa ceritakan tentang itu. Karena intinya aku pengen bikin brand fashion sendiri, tapi itu masih awang-awang, masih di mimpi. Aku masih belum tahu seperti apa aku harus menggapainya gitu teman-teman. Ilmu aku tentang fashion juga masih jauh. Sekarang aku masih belajar tentang fashion, dan aku nggak mungkin bikin brand fashion tapi ilmu aku di fashion tuh masih segini gitu. Tapi kalau tentang skincare, aku udah mencoba berbagai macam skincare, dan aku udah tahu berbagai macam ingredient, bahan-bahan, segala macam dari A sampai Z. Itu kayak aku udah banyak belajar di situ, dan ilmunya aku juga banyak di skincare gitu. Jadi yang bisa aku raba sekarang itu adalah bikin brand skincare sendiri. Biasanya emang kalau beauty content creator, dia itu usahanya juga nggak jauh-jauh dari beauty, karena emang ini passion kita di sini gitu. Dan emang banyak juga teman-temannya aku yang punya mimpi untuk bikin brand skincare sendiri, karena memang ini adalah dunia kita gitu. Aku bahkan ngomong sama Olive, aku DM Olive, aku ngomong kalau misalnya suatu saat
aku juga bikin brand skincare sendiri yang alami. Gimana? Apakah Olive akan tersinggung dengan hal ini? Karena aku takutnya nanti kalau Olive mikirnya aku menyaingi dia gitu teman-teman. Kalian tahu jawabannya Olive apa? Olive ngomong, kalaupun aku jual produk yang sama persis sekalipun seperti yang dia jual, itu nggak masalah karena rezeki tidak akan tertukar. Wow, itu bener-bener kata-kata yang sangat luar biasa. Dia malah support aku untuk bikin brand skincare juga. So, aku rasa di kedepannya nanti mungkin di kedepannya nanti aku akan bikin brand skincare sendiri, tapi skincarenya masih yang skincare alami, usaha kecil-kecilan, bukan usaha yang besar kayak bikin Wardah, LT Pro, no. Pikirannya belum sampai ke situ, pikirannya masih usaha yang kecil-kecilan. Rencananya aku pengennya jual produk untuk rambut, terutama untuk rambut keriting, karena aku juga banyak belajar di situ. Atau mungkin aku nanti juga jual masker-masker. Pikirannya aku masih di situ aja. Jadi antara bikin produk tentang rambut atau bikin masker untuk wajah. Sementara yang ada di pikirannya aku sih masih itu. Dan kalaupun aku bikin usaha skincare ini, itu bukan betul-betul dari aku sendiri, tapi aku mau ngajak saudaranya aku. Jadi ini kayak usaha kecil di keluarganya aku untuk bikin brand skincare ini sendiri. Karena aku secara pribadi, aku masih tetap ingin meraih mimpinya aku, yaitu bikin brand baju atau brand fashion. Jadi aku akan tetap berusaha untuk mengarah ke arah situ, tapi aku belajar dulu tentang fashion, aku belajar dulu tentang kain-kain, baju-baju dan segala macam. Kalau aku udah siap dan aku udah bisa meraba-raba dan ada peluang atau ada kesempatan, aku akan go hajar ke situ. Tapi untuk saat ini kesempatannya itu adanya di brand skincare. Jadi aku akan handle itu sama saudaranya aku, kakak ipar yang di rumah. Kita berdua mau berusaha untuk bikin brand skincare kecil-kecilan. Ya, rencananya sih seperti itu. Ada satu hal lagi yang aku mau ngomong, yaitu aku tidak berencana untuk menjadi seorang YouTuber. Well, aku nggak tahu seperti apa nanti Allah mengarahkan aku. Apakah Allah akan mengarahkan aku untuk menjadi seorang YouTuber atau tidak. Tapi untuk saat ini pikirannya aku nggak pengen jadi YouTuber yang hits atau terkenal yang punya subscriber 1-2 juta orang. Aku nggak ke situ pikirannya. Itulah kenapa aku nggak peduli video aku ada yang nonton atau enggak. Aku tidak akan mengejar viewer dan juga aku tidak mengejar subscriber. Jadi suatu saat, mungkin ya, suatu saat, I don't know, jika suatu saat ada hal penting yang harus aku lakukan selain bikin video di YouTube, aku akan melakukannya. Kalau untuk saat ini sih aku masih mengalir aja teman-teman. Sekarang aku nggak punya banyak kegiatan, aku cuman ibu rumah tangga, aku ngurus anak, dan aku masih bisa bikin konten. Jadi aku bikin konten di YouTube. Aku nggak tahu kalau nanti di beberapa tahun ke depan ternyata ada hal penting yang harus aku lakukan atau ada hal yang lebih penting dari hobi aku ini, maka aku akan lakukan hal yang terpenting itu gitu. Semoga teman-teman yang nonton ini juga bisa menerima keputusan-keputusan yang sudah saya lakukan ini. Dan semoga semua subscriber juga bisa memahami semua hal yang aku sampaikan ini. Oke teman-teman, pegel juga ya, aku udah ngomong banyak banget. Aku nggak tahu ini videonya bakal jadi berapa puluh menit, tapi aku akan tetap upload karena aku bikin segmen ini nggak terus-terusan, tergantung dengan hal-hal yang terjadi di sekitar aku. Jadi kalau misalnya aku bikin ini sebulan sekali atau 6 bulan sekali, setahun sekali, aku nggak ngerti. Tapi setiap kali ada hal besar yang terjadi di hidupnya aku akan share dan curhatkan ini sama teman-teman semuanya. Oke teman-teman, aku minta maaf kalau ada teman-teman yang bosen dan capek dengerin video aku ngobrol tentang kehidupannya aku sendiri. Kayaknya egois banget gak sih ya kalau aku ngobrolin tentang diri aku sendiri. So, aku juga pengen
lebih dekat lagi sama teman-teman semuanya. Kalian bisa curhat di komen tentang kehidupan kalian, hal besar apa yang udah kalian putuskan di tahun 2020 ini, atau hal terbesar apa yang sudah kalian jalani di tahun 2020 ini. Silahkan komen, aku akan baca semua curhat kalian dan aku akan balesin komen-komen kalian. Oke teman-teman, aku rasa cukup sekian ngobrol kita kali ini. Semoga obrolan ini bisa berdampak baik untuk teman-teman semuanya, memberikan dampak yang positif untuk teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Bye bye.